Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Universitas Terbuka, kalian pasti sudah mengikuti OSNB dan PKBJJ. Nah, untuk tugas wajib PKBJJ di sini ada dua. Yang pertama yaitu tugas PKBJJ mengelola waktu, yang kedua tugas PKBJJ merekam hasil baca. Nah, di sini aku akan kasih contoh tugas PKBJJ. Untuk yang pertama yaitu tugas materi belajar mandiri pengelolaan waktu. Nah, di sini kita harus mengelola waktu ya, guys. Untuk lembar kerja ini diisi dari nama, NIM UPBJJUT, alamat rumah, nomor HP, nomor kontak yang dapat dihubungi, alamat email sama awal tahun kuliah di UT. Nah, di sini kita menuliskannya sesuai nama NIM dan UPBJJUT-nya kalian sama alamat rumah itu sesuai kalian sendiri. Nah, ini kan mudah. Selanjutnya di sini ada pelatihan belajar mandiri Universitas Terbuka 2023. Tujuan belajar. Nah, di sini ada tujuan belajar. Kalian tulis tujuannya apa? Contoh ini hanya sebagai contoh. Di sini menambah ilmu. Nah, terus yang kedua meningkatkan kemampuan dari yang sebelumnya. Contoh tujuan belajarnya seperti itu. Untuk target belajarnya yaitu satu, mendapatkan IPK tertinggi, terus sama lulus tepat waktu atau bahkan lulus lebih cepat. Untuk mata kuliah yang diregistrasi ini sesuai mata kuliah kalian. Nah, kalau kalian kemarin itu ambilnya SIPAS, SIPAS itu paket ya. Yang paket itu SIPAS berarti kalian tinggal dicek lagi di My UT kalian, masukkan NIM dan terus nanti buka LKAM-nya kalian. Nah, di situ nanti ada makul-makulnya selama 1 semester itu ada makul apa aja. Nah, di sini ada makul matematika ekonomi, pengantar bisnis, pengantar akuntansi, pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia sama pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini diisi makul kalian ya, guys. Terus setelah itu ada jadwal belajar per semester. Nah, ini ada jadwal belajar per semester. Ini kan semester 1 contohnya di sini ada ESPA. Ini ada mata kuliah, ada kodenya. Nah, mata kuliahnya ini tadi ada matematika ekonomi yang di atas ini tadi tulis lagi di sini. Nah, ini ada kodenya juga. Jadi mata kuliahnya ada matematika ekonomi, pengantar akuntansi, pengantar bisnis, pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan. Ini kan ada kode-kodenya juga. Kalau kalian mau cek kode mata kuliah matematika ekonomi itu apa? Nah, itu nanti di My UT kalian itu ada. Nanti pilih yang di LKAM-nya itu nanti ada tertera kodenya. Nah, di sini ada minggu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama catatan. Nah, di sini kita di semester ini kan per semester 1. Nah, untuk di sini matematika ekonomi ini totalnya dari 1 sampai 7. Ini kan ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa ada 9 modul? Karena di matematika ekonomi itu ada 3 SKS. Karena nah ini poin nih. 1 SKS itu ada 3 modul. Jadi kalau ada 3 SKS berarti 3 kali 3 berarti ada 9 modul. Nah, di sini kita bagi ini bagi kalian mau apa ini jadwal belajarnya per semester tuh mau kalian buat seperti apa gitu. Misalnya ini ya, misal hanya contoh untuk matematika ekonomi itu yang pertama mau memahami modul 1 2, terus yang kedua modul 3 4, terus setelah itu aku mau review all karena kita mengecek kembali gitu. Terus yang selanjutnya keempat modul 5 6, modul 7 8. Nah, ini agak break, ini hanya 1 modul yaitu untuk modul 9. Setelah itu aku mau cek lagi atau di review all. Nah, di sini karena ini tadi ada 9 modul atau 3 SKS ya, kita lanjut ke bawahnya. Ini ada pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 modul, berarti ada 4 SKS. Nah, di sini di yang pertama karena ini totalnya ada 12 dan aku butuh review. Jadi di sini aku mau buat di yang pertama itu modul 1 2, lanjut ke 3 4, lanjut ke 5 6, lanjut ke 7 8, lanjut ke 9 10 sama lanjut ke 11 12. Setelah itu aku mau review gitu.
Dan seterusnya untuk yang pengantar bisnis, pendidikan agama, bahasa Indonesia, PKN ini ada 3 SKS, jadi sama, ini ada 9 modul, jadi aku samakan sama yang di atas tadi yang matematika ekonomi. Yang pengantar akuntansi karena ada 4 SKS, jadi aku ambilnya full gitu. Nah, di sini ada target dan jadwal belajar mingguan mata kuliah. Nah, di sini ini mingguan. Untuk contohnya ini pengantar akuntansi ya, yang saya ambil itu pengantar akuntansi. Nah, di sini ada target belajar. Ini mau memahami, ini kan pengantar akuntansi, di sini ada 4 SKS, jadi ada 12 modul, dan target belajarnya ini untuk memahami modul-modul yang tadi, dan sebelahnya ini ada jumlah halaman modul. Nah, di sini kalau kalian sudah mempunyai modulnya, ini bisa kalian cek satu-satu. Kalau kalian belum punya modul, kalian bisa buka di perpustakaan online-nya UT atau di pustaka.ut.ac.id. Nah, di situ nanti kalian milih yang pengantar akuntansi. Nah, di situ nanti ada beberapa modul dan kalian cek satu-satu bisa. Nanti di modul 1 ada berapa halaman itu nanti kelihatan. Nah, di sini untuk modul 1 45, modul 2 70, nah ini dan seterusnya. Media belajarnya kita lewat modul dan lama jam belajarnya ini di sini untuk tak targetkan itu memahami modul 1 sekitar 45 modul itu dalam waktu 2 jam. Karena kita sebenarnya kalau untuk 2 jam banyakkan 2 jam biasanya ini untuk 2 modul bisa. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk target. Jadi kalau misalnya kita nanti real belajarnya kok hanya bisa memahami dalam waktu yang singkat, yang dapat nanti lanjut ke modul yang lain, ini hanya untuk target. Nah, setelah itu ada perhitungan beban belajar minimal setiap hari. Nah, ini untuk hariannya. Nah, di sini kan ada mata kuliah, ada kodenya ya. Kodenya yang seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nanti kalau kalian tidak tahu kodenya, itu bisa dicek di MyUT, di LKM-nya nanti dibuka itu ada nanti ada kodenya ini. Untuk jumlah SKS-nya yang saya sebutkan tadi juga untuk matematika ekonomi 3, jadi jumlah modulnya 9 karena 1 SKS ada 3 modul. Kalau 3 SKS berarti ada 9 modul. Nah, di sini untuk jumlah lembarnya kita kira-kira aja. Dari 9 modul itu dikali 45 halaman atau 45 lembar, jadi sekitar 405 dan seterusnya seperti itu. Kalau ini sudah pasti bisa. Nah, di sini ada cara memonitor dan evaluasi kegiatan belajar. Cara memonitor dan evaluasi kegiatan belajar ini kita tulis mata kuliahnya sama. Dan di sini ada pengantar akuntansi. Nah, di sini kan karena saya tadi ambilnya itu di pengantar akuntansi, jadi contohnya ini untuk pengantar akuntansi. Di sini ada mata kuliah pengantar akuntansi untuk modul 1, jumlah KB dalam modul. Nah, di sini itu di buku ada modul. Sebentar, saya bukakan contohnya. Mata kuliah pengantar akuntansi untuk modul 1, judul KB dalam modul. Kita ceknya di sini, kita buka di MyUT. Kalau enggak di pustaka.ut.ac.id. Nah, ini sini. Nah, ini yang pengantar akuntansi ini ada di modul 1. Di modul 1 di sini ada tulisannya ruang lingkup akuntansi. Nah, di sini ada ruang lingkup akuntansi, berarti ini nama judul modulnya ruang lingkup akuntansi. Nah, di sini ada KB atau kegiatan belajar dalam modul. Nah, di sini ada, kita cek lagi KB-nya. Kita turunkan ke bawah. Nah, di sini ada keterangan ya, ini ya, kegiatan belajar 1. Nah, kegiatan belajar atau KB tadi yang 1, yang pertama yaitu prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi. Ini kita pelajari dan kita pahami. Terus kita scroll lagi ke bawah untuk kita cek ada dalam satu modul tadi selama sejumlah 45 halaman tadi ada apa aja KB-nya. Sebentar, ini untuk ini masih modul 1 untuk yang 1. Nah, ini yang kedua. Kegiatan belajar 2 ada laporan akuntansi. Nah, ini nanti juga kalian pelajari dan juga kalian pahami untuk bisa mengerjakan tugas
KB PKBJJ-nya untuk yang kedua. Nah, di sini kita tulis juga kegiatan belajar yang kedua, berarti laporan akuntansi. Kita kembali ke sini tadi. Nah, ini contohnya ruang lingkup akuntansi. 1. Laporan akuntansi. 2. Prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi. Nah, ini kalian nanti tulis di sini jumlah halamannya 45. Waktu belajarnya ini kan aku satu modul 2 jam. Nah, nanti di sini tercapai atau tidaknya nanti kalau kalian sudah bisa dibaca itu tercapai ditulis ya atau T itu tidak. Dan ketika tidak nanti ada penyebabnya atau terlaksananya apa itu nanti ditulis di sini. Solusi rencana selanjutnya sama, kalau misalnya kalian tidak tercapai solusi rencana selanjutnya apa itu nanti ditulis di kolom yang solusi atau rencana selanjutnya. Ini sudah selesai untuk tugas yang pertama atau belajar mandiri, pengelolaan waktunya sudah selesai. Apakah kalian sudah bisa mengerjakannya? Kalau kalian ada yang mau ditanyakan lagi, bisa coret-coret di kolom komentar. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan tugas yang kedua. Oke, selamat belajar dan ikuti terus video dari aku untuk bisa membantu kalian mengerjakan tugas PKBJJ ini atau seputar Universitas Terbuka. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh coret-coret di kolom komentar. Bye bye, see you next time.